Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Saya sampaikan mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Iya, itu gambaran peta pemahaman atau akseptabilitas masyarakat Indonesia terhadap naturalisasi ya. Artinya memang tidak semua masyarakat Indonesia dengan mudah menerima naturalisasi. Ada sekelompok masyarakat yang juga belum bisa menerima atau tidak menerima. Dan apa yang disuarakan Ibu Anita itu adalah wakil dari kelompok masyarakat yang masih keberatan atau tidak menerima naturalisasi. Itu saya pikir harus kita terima sebagai realita ya. Tapi untuk mengatakan bahwa naturalisasi itu harus dihentikan, saya pikir itu juga agak berlebihan. Karena naturalisasi itu kan sebuah opportunity ya, sebuah peluang yang diberikan oleh FIFA kepada anggota-anggotanya untuk memanfaatkan pemain yang punya persyaratan tertentu untuk bermain mewakili negara tersebut. Jadi ini opportunity, peluang. Kalau peluang itu kan mau diambil atau tidak kan terserah kita. Jadi kalau kita berharap suatu saat kita tidak memanfaatkan peluang itu juga nggak apa-apa. Tapi saat ini opportunity itu terbuka dan kita bisa memanfaatkannya untuk memperkuat tim nasional kita. Itu saya pikir poinnya. Jadi soal untuk pemain-pemain diaspora yang ada di luar ini, itu kita masih butuh memang. Walaupun kemarin juga ada perdebatan ya, ada juga salah satu anggota dari Komisi 10 mungkin dari fraksi Demokrat ya, dari NTT ya, Ibu Yakoba ya, Anita, yang mengatakan bahwa ini yang terakhir. Tapi saya pikir tidak, bukan yang terakhir. Sama seperti Menpora juga yang mengatakan masih ada ke depan. Jadi mungkin perlu ada pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang berbicara seperti ini yang mungkin tidak mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang persepak bolaan Indonesia, sehingga mungkin asal bunyi di sana ya, sehingga mestinya PSSI harus kasih pemahaman kenapa kita butuh pemain-pemain seperti Kevin Dix, Meshilgers Jai ini untuk tim nasional ya, sehingga tidak sembarang akan mengucapkan kata-kata yang untuk menghentikan proses naturalisasi pemain-pemain dari luar, karena memang kita butuh untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya lewat konten saya saat ini, berjalan terus dengan proses ini ya, karena kita perlu untuk mendapatkan suatu kerangka tim yang kuat dengan pemain-pemain grade A yang datang seperti Kevin Dix. Oke teman-teman, lagi-lagi ya seperti biasa, setiap ada pemain yang akan dinaturalisasi mesti rame ya. Ada aja si pihak tertentu yang kurang setuju dengan proses naturalisasi. Kemarin yang lagi rame dimana proses sidang DPR terkait persetujuan Kevin Dix ya teman-teman untuk proses naturalisasi. Ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian bagi pecinta sepak bola Indonesia, dimana ada salah satu anggota DPR yang meminta agar naturalisasi Kevin Dix merupakan naturalisasi terakhir untuk timnas Indonesia. Namun pernyataan tersebut dibantah ya teman-teman oleh Menpora bahwa naturalisasi Kevin Dix kan yang terakhir ya teman-teman. Dengan tegas ia menjelaskan bahwa kedepannya proses naturalisasi masih akan terus dilakukan demi prestasi timnas Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa ia sedang menunggu keputusan dari pada PSSI mengenai siapa lagi pemain keturunan yang akan diajukan untuk perubahan kewarganegaraan. Oke teman-teman, menurut saya apa yang dilakukan oleh Kemenpora menurut saya sudah sangat tepat ya. Bagaimana ia menepis kritikan-kritikan terhadap naturalisasi itu sendiri. Ya, menurut saya kalau keputusan di mana Kevin Dix merupakan pemain terakhir yang diminta untuk dinaturalisasi, itu artinya kedepannya naturalisasi harus dihentikan ya. Menurut saya hal tersebut kurang tepat. Karena apa? Karena itu malah justru kesempatan kita untuk meraih prestasi, dimana kalau kita melihat kondisi sekarang pemain kita ini masih belum bisa bersaing di internasional, sementara target yang diberikan
oleh PSSI juga cukup tinggi ya. Dan itu tidak ada salahnya STY meminta beberapa pemain naturalisasi untuk menaikkan level Indonesia, karena pemain kita saat ini belum bisa bersaing di level internasional. Oleh karena itu wajar jika STY meminta pemain tambahan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, hal tersebut kan sebanding dengan target yang diminta oleh PSSI itu sendiri. Targetnya kan lolos ya ke 4 besar di grup C. Jadi Sinteyong tentu saja berhak untuk meminta tambahan pemain naturalisasi untuk memperkuat, sehingga target tersebut diharapkan bisa tercapai. Naturalisasi pun disetujui oleh FIFA dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Boleh Kak naturalisasi dihentikan? Menurut saya boleh, dengan catatan pemain-pemain kita bisa bersaing di level internasional. Caranya apa? Ya dengan memperbaiki liga, membangun pembinaan usia muda. Nah, karena saat ini hal itu belum tercapai, belum ada, maka cara yang paling tepat adalah melakukan pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri, terutama yaitu pemain-pemain yang ada darah keturunan Indonesia. Menurut saya itu merupakan suatu langkah yang tepat untuk menaikkan prestasi, sehingga Indonesia mampu berprestasi dan bersaing di internasional. Kalau kita ngomongin naturalisasi, bahwa naturalisasi sudah dilakukan sejak lama ya teman-teman. Sebut saja pada zamannya Christian Gonzalez sudah ada naturalisasi. Tetapi naturalisasi yang dilakukan sekarang sangatlah berbeda ya teman-teman. Sekarang salah satu syarat naturalisasi adalah memiliki keturunan atau hubungan darah Indonesia dari orang tua ataupun kakek neneknya, hingga yang dipilih sebagai pemain naturalisasi benar-benar memiliki keinginan untuk membela Indonesia, sehingga jiwa pemain tentunya jiwa merah putih. Kalau memang ada pemain yang berdarah Indonesia memiliki kemampuan yang sesuai kebutuhan tim nasional dan ingin membela tanah leluhurnya, kenapa tidak? Kenapa tidak ya teman-teman? Saya kira naturalisasi dilakukan tentunya sesuai dengan kebutuhan tim, bukan asal naturalisasi saja. Dan memang sejauh ini program naturalisasi yang dilakukan sangatlah berdampak besar bagi timnas Indonesia. Banyak sekali raihan prestasi yang didapatkan, seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia kemarin ya, dan Piala Asia tahun 2027 ke depan. Dan sejauh ini Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan di Asia Tenggara yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, dan sekarang masih bertahan dan masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Itu pun merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, di mana sebelumnya tidak pernah dicapai. Hal itulah salah satu dampak daripada naturalisasi saat ini ya teman-teman, yaitu memperkuat tim nasional agar bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Tentu saja naturalisasi ini merupakan jangka pendek ya teman-teman. Di samping itu, untuk jangka panjangnya harus bersamaan pula dengan pembinaan usia muda, juga pembenahan kompetisi yang baik, karena tidak selamanya kita bisa mengandalkan naturalisasi karena memang pemainnya terbatas. Sehingga kedepannya generasi tidak akan habis, maka pembinaan usia muda dan level kompetisi yang bagus kedepannya tidak akan kekurangan pemain-pemain berbakat. Oke lah teman-teman, biarkan saja banyak yang mengkritik naturalisasi, intinya tetap jalan saja ya, gas terus sampai lolos ke Piala Dunia. Saya yakin para pencinta sepak bola Indonesia setuju dengan naturalisasi ini ya, karena memang dampaknya sangatlah jelas sekali ya teman-teman.
Toh nanti untuk kepentingan timnas kita, untuk membuktikan bahwa negara kita negara besar dan layak untuk berprestasi di tingkat internasional. Dan saat ini timnas kita lagi berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, kita doakan bersama ya teman-teman. Semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bye.